Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali berjumpa lagi bersama aku Bayu Opinion di sini. Dan gimana kabar kalian hari ini guys? Semoga sehat selalu ya. By the way, hari ini aku mau ngebahas sosok INFJ guys. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu INFJ, kalian bisa klik video di atas ini ya guys ya. Good job. So guys, yang mau aku sharing ke kalian kali ini adalah 20 sifat dari kepribadian INFJ. Dan karena yang aku mau bahas ini cukup banyak gitu ya, makanya aku akan memberi penjelasan secara singkat saja gitu ya guys ya. Mungkin nanti aku akan ngebahasnya satu-satu secara lebih dalam gitu ya guys di lain video gitu. Namun sebelum lanjut, aku ingatkan buat kalian yang menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu channel aku, agar aku tuh semangat untuk membuat video-video terbaru untuk kalian guys. Good job. Dan langsung aja kita bahas 20 sifat tipe kepribadian INFJ. So guys, sifat INFJ yang pertama adalah empati yang tinggi. Yaps, orang-orang INFJ itu suka banget memposisikan dirinya pada orang lain atau situasi lain gitu guys. Dan karena empati yang tinggi ini ngebuat INFJ itu menjadi orang yang nggak tegaan, orang yang suka nggak enakan sama orang lain, terus juga kadang suka overthinking sendiri gitu guys. Terus untuk sifat yang kedua adalah tertutup guys. Dalam hal ini bukan berarti bahwa INFJ itu orangnya antisosial atau nggak mau ketemu sama orang gitu ya guys ya. Hanya saja INFJ itu nggak suka membicarakan kehidupan pribadinya kepada orang lain gitu. Dan sifat yang ketiga adalah misterius guys. Yaps, seperti layaknya sebuah bawang merah gitu ya guys ya. Hidup seorang INFJ itu dipenuhi dengan lapisan atau layer gitu. Dan di setiap layer itu ada sisi lain dari seorang INFJ. Makanya nggak ada yang benar-benar tahu kehidupan seorang INFJ yang sebenarnya, bahkan orang-orang terdekatnya sekalipun gitu guys. Dan di contoh lain, INFJ itu juga suka banget tiba-tiba ngilang dari muka bumi, lalu tiba-tiba muncul lagi gitu guys. Makanya INFJ itu sering dianggap sebagai orang yang misterius gitu. Dan untuk sifat yang keempat adalah INFJ absorb everything guys. Jadi orang-orang INFJ itu selalu menyerap apapun yang dilihat atau didengar oleh mereka gitu. INFJ biasanya akan menyerap dan juga mengupgrade-nya guys. Ada sisi negatif dan sisi positifnya sih dari sifat ini, dan mungkin nanti aku akan ngebahasnya di lain video gitu ya guys ya. Good job. Next, untuk sifat INFJ yang kelima adalah visioner. Ya, orang-orang INFJ itu punya pemikiran yang jauh ke masa depan gitu guys. Orang-orang INFJ itu cenderung punya pemikiran yang lebih dewasa dari orang seumurannya gitu guys. Misal INFJ itu umurnya 20 tahun, pola pikir mereka itu sudah seperti orang yang berumur 30 atau 40 tahun gitu guys. Dan untuk sifat yang keenam adalah suka merencanakan segalanya. Karena INFJ itu termasuk orang yang visioner dan juga tipe judging gitu ya. INFJ selalu membuat rencana-rencana untuk hidupnya gitu guys. INFJ menyukai kerapian dan juga keteraturan. INFJ nggak suka hal-hal yang mendadak gitu. Bahkan untuk bertemu INFJ secara personal gitu ya, orang lain tuh harus membuat janji dulu. Karena biasanya kalau mendadak gitu ya, orang-orang INFJ itu akan sulit untuk diajak bertemu guys. Dan untuk sifat yang ketujuh adalah terikat luka masa lalu. So guys, INFJ itu merupakan pengingat yang baik, atau bisa juga disebut dengan INFJ itu termasuk tipe orang yang susah untuk move on gitu. Mereka kadang suka mengingat masa lalu untuk sekedar mengenang atau mengambil hikmah darinya gitu. Bagi orang-orang INFJ, pengalaman adalah guru yang baik untuk mereka gitu. Intinya guys, pola pikir INFJ itu selalu mengarah jauh ke masa depan atau sesekali mengarah ke masa lalu gitu. Orang-orang INFJ itu sulit untuk berfokus pada masa sekarang gitu guys. Dan untuk sifat INFJ selanjutnya adalah perfeksionis.
Orang-orang INFJ itu sangat-sangat perfeksionis guys. Mereka itu orangnya sangat detail dan juga selalu mengupayakan untuk sebuah kesempurnaan gitu. Seorang INFJ itu memiliki standar yang sangat tinggi dalam pekerjaan, pertemanan, percintaan, dan lain-lain. Sehingga terkadang mereka itu sering terlihat keras kepala dan sulit dimengerti sama orang lain gitu guys. Dan sifat perfeksionis ini guys rentan untuk membuat INFJ menjadi orang yang mudah stres dan depresi jika hasil yang didapatkan gak sesuai dengan yang diinginkan gitu. Dan untuk sifat INFJ yang ke-9 adalah sangat idealis. So guys, pribadi INFJ itu umumnya memiliki keyakinan dan kepercayaan yang benar-benar ia pegang teguh gitu guys. INFJ selalu bertindak dengan apa yang menurut mereka benar. Nah, sifat idealis ini membuat INFJ menjadi the dreamer atau sang pemimpi gitu guys. Karena daya imajinasi seorang INFJ itu sangat-sangat tinggi. Terus untuk sifat yang ke-10 adalah suka membantu orang lain. So guys, INFJ itu termasuk orang yang altruistik. Mereka itu suka membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan gitu guys. Orang-orang INFJ sering menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Bahkan mereka itu nggak segan-segan untuk mengorbankan dirinya sendiri hanya untuk membuat orang lain bahagia gitu guys. INFJ hanya ingin menjadikan dunia ini sebagai tempat yang lebih baik untuk semua orang gitu guys. Seorang INFJ itu sangat senang membantu orang lain ya, meski kadang kebaikan seorang INFJ itu sering banget dimanfaatin gitu. Dan untuk sifat yang ke-11 adalah sangat intuitif. So guys, orang-orang INFJ itu mempunyai insting yang sangat kuat gitu. Mereka sering banget menjalani hidupnya dengan instingnya tersebut. Karena INFJ itu termasuk golongan orang yang sangat intuitif, makanya mereka itu sangat pandai dalam ngebaca karakter orang lain. Dan kadang-kadang mereka itu bisa melihat masa depan. So guys, ini bukan karena INFJ itu termasuk orang yang sakti atau gimana gitu ya. Hanya saja INFJ itu tipe orang yang suka menebak-nebak sesuatu. Mengapa orang melakukan ini, mengapa orang melakukan itu, mengapa ini begini, mengapa ini begitu, dan lain-lain. Pokoknya isi kepala INFJ itu penuh dengan pertanyaan mengapa gitu. Dan untuk sifat INFJ yang ke-12 adalah sangat picky dalam berteman. Yaps, INFJ itu orangnya sangat-sangat selektif dalam berteman guys. Ini bukan berarti bahwa INFJ ini orangnya sangat sombong gitu ya guys ya. Sebenarnya INFJ itu orangnya sangat-sangat welcome dalam berteman. Hanya saja nggak semua orang bisa menjadi teman dekatnya gitu. INFJ hanya memilih beberapa saja yang pantas untuk mendapatkan kepercayaan dari mereka gitu guys. Dan untuk sifat INFJ yang berikutnya adalah memiliki sifat humanisme yang sangat tinggi. So guys, INFJ itu sangat menyukai hal-hal yang berbau dengan kemanusiaan. Dan dalam bersosial, INFJ itu sangat menjunjung tinggi moralitas seperti kejujuran, ketulusan, keadilan, kesetaraan, toleransi, dan lain-lain. INFJ juga menyukai naturalisme dan juga keaslian guys. Seorang INFJ mau menerima orang lain sebagaimana apa adanya saja gitu. Bisa dikatakan INFJ itu orangnya sangat tulus gitu guys. Mereka itu sangat menghargai sebuah keotentikan. INFJ juga termasuk orang yang pecinta alam dan juga penyayang binatang gitu guys. Dan untuk sifat INFJ yang ke-14 adalah sangat sensitif. So guys, INFJ itu termasuk tipe orang yang sangat peka dengan emosi-emosi atau hal-hal yang ada di sekitarnya gitu. Karena sifat sensitif ini membuat seorang INFJ mempunyai hati yang sangat lembut. Mereka itu orangnya mudah tersentuh atau gampang terenyuh gitu loh guys. Terus untuk sifat INFJ yang ke-15 adalah kemudian. Jadi guys, INFJ itu mempunyai perubahan suasana hati yang sangat cepat dan juga ekstrim. INFJ itu gampang seneng, gampang sedih, gampang pesimis, gampang optimis, dan lain-lain.
Perubahan mood INFJ itu hanya dalam hitungan menit saja guys. Tapi INFJ itu juga nggak gila gitu ya. Dan untuk sifat INFJ yang ke-16 adalah sangat open-minded. INFJ sangat terbuka dengan hal-hal baru sehingga pemikiran mereka itu dipenuhi dengan ide-ide liar atau gila gitu guys. Jadi maksud aku, ide-ide mereka itu selalu anti mainstream gitu loh guys. Makanya ini menjadi salah satu penyebab kenapa INFJ itu selalu terlihat berbeda dari orang kebanyakan gitu guys. Terus untuk sifat INFJ yang ke-17 adalah berwawasan luas. So guys, orang-orang INFJ itu sangat menyukai dengan hal-hal baru. INFJ mempunyai rasa penasaran yang sangat tinggi tentang hal-hal yang bisa menambah wawasan mereka gitu guys. Makanya orang-orang INFJ itu termasuk orang yang sangat cerdas gitu guys. Maaf ya guys, bukannya sombong atau gimana gitu ya. Walaupun kadang INFJ itu kelihatan orangnya nggak tahu apa-apa, sebenarnya mereka itu tahu banyak hal. Hanya saja INFJ itu nggak mau memperlihatkannya saja gitu guys. Terus untuk sifat selanjutnya adalah manipulatif. Yap, seorang INFJ itu mempunyai kelebihan untuk memanipulasi orang lain atau keadaan agar berjalan sesuai dengan keinginannya tersebut. INFJ itu mempunyai semacam kemampuan untuk mengontrol tanpa disadari oleh orang lain gitu guys. Nah, sisi manipulatif ini sebenarnya nggak selalu negatif dan mungkin nanti aku akan bahas di lain video gitu ya guys ya. Terus untuk sifat INFJ yang ke-19 adalah the door slam. Jadi guys, seorang INFJ itu mempunyai pertahanan diri dengan cara door slam atau menutup pintu hati mereka gitu. Dalam artian INFJ itu gampang menarik diri dari orang-orang atau sebuah hubungan gitu ya jika disakiti atau dikecewakan. INFJ itu suka menjauh dan seakan-akan mutusin hubungan gitu loh guys. Dan untuk sifat yang ke-20 adalah suka menginspirasi dan memotivasi orang lain. So guys, INFJ itu bukan tipe orang yang suka omong besar. INFJ itu akan meraih misi-misi dalam hidupnya nggak hanya dengan kata-kata tapi juga dengan tindakan juga gitu. Seorang INFJ juga sangat pandai dalam memotivasi orang lain. INFJ itu merupakan sosok support system yang baik dalam sebuah pertemanan gitu guys. Namun walaupun pintar memotivasi orang lain, INFJ itu sering kesulitan untuk memotivasi dirinya sendiri. So guys, itu tadi pembahasan aku mengenai 20 sifat kepribadian INFJ. Dan video ini aku buat berdasarkan data, fakta, opini, dan juga pengalaman aku guys. Sombong amat. Anyway, sebetulnya masih ada banyak lagi sifat-sifat INFJ lainnya. Dan menurut aku ini baru sebagian saja guys. Karena soalnya kalau dibahas sekarang gitu ya, tentu durasi video ini tuh akan sangat-sangat panjang. Makanya mungkin nanti di lain video aku akan ngebahasnya satu-satu secara lebih detail gitu guys. Ya, setidaknya dengan video ini kita sedikit mendapatkan gambaran sosok INFJ itu seperti apa orangnya gitu. Dan guys, mungkin sampai di sini dulu video aku. Jika mungkin di antara kalian ada yang punya opini lain, ide, pertanyaan, atau mau curhat-curhat juga boleh. Silahkan tulis komen kalian di kolom komentar atau bisa juga DM aku di Instagram. Dan next video aku akan ngebahas hal-hal yang lebih seru lagi. Jadi buat kalian pastikan untuk like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan juga loncengnya agar kalian gak ketinggalan dengan video-video aku yang terbaru guys. Good job! Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. See you next time guys and bye. Bye, have a great time.